Kita bisa banyak membaca buku, tetapi kalau kita mau jujur, berapa banyak isi bacaan buku yang benar-benar kita ingat dan benar-benar kita pahami? Teman-teman, kalau kita mau mengakui dengan jujur, banyak buku yang bisa kita baca, tetapi mungkin selama ini kita salah membaca. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mendapat banyak manfaat daripada bacaan kita tersebut. Pada video kali ini aku akan membahas 3 tips bagaimana kita bisa membaca dengan lebih baik dengan metode active reading atau membaca dengan aktif. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di channel Bima Bahas Buku. Pada video kali ini aku akan membagikan 3 tips berkaitan dengan bagaimana cara membaca buku dengan lebih efektif dengan metode yang disebut sebagai active reading ya, atau membaca dengan aktif. Teman-teman bisa cek artikel yang aku sematkan di video ini, di deskripsi video ini, di mana artikel ini menjadi salah satu artikel rujukanku ketika riset untuk membuat konten ini. Teman-teman, membaca dengan aktif akan sangat menolong kita untuk mendapatkan lebih banyak insight atau manfaat dari bacaan, mengingat isi bacaan, dan akhirnya menolong kita dalam setiap konteks kehidupan kita, misalkan dalam konteks perkuliahan atau mungkin dalam konteks karir, di mana kita bisa lebih memaknai, memahami isi buku yang akhirnya menolong kita dalam pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Nah, tadi aku sampaikan bahwa untuk membaca dengan lebih efektif kita perlu membaca dengan aktif atau active reading yang merupakan lawan daripada passive reading atau membaca dengan pasif. Nah, dalam salah satu blog yang tadi aku sebutkan ada metode membaca aktif yang disebut dengan SQ3R ya. Ini adalah sebuah akronim dari singkatan survey, question, read, review, dan remember ya, atau read, remember, dan review, yang artinya metode ini mengajak kita untuk membaca dengan lebih aktif, lebih terlibat dalam bacaan yang kita baca. Nah, untuk membaca secara aktif ini atau 3 tips yang akan aku bagikan ini sebenarnya didasarkan pada SQ3R tadi teman-teman, yang aku modifikasi sedikit sesuai dengan pengalamanku selama ini membaca buku. Jadi mari kita langsung masuk ke dalam poin yang pertama, bagaimana membaca dengan lebih efektif. Teman-teman, membaca dengan lebih efektif yang pertama adalah membaca pendahuluan. Membaca pendahuluan buku adalah bagian dari survei yang ada di metode SQ3R tadi. Nah, biasanya karena kita ingin cepat-cepat menyelesaikan buku, kita biasanya skip atau melewatkan bagian pendahuluan. Padahal bagian pendahuluan adalah bagian yang sangat penting dan cukup penting juga untuk kita memaknai dan memahami isi buku tersebut. Bagian survei tadi menolong kita, atau dalam konteks ini juga pendahuluan, menolong kita untuk memahami apa sih tujuan penulisan buku ini, latar belakang buku ini, yang akhirnya alih-alih membuang-buang waktu, itu akan menghemat banyak waktu ketika kita hendak membaca suatu buku. Misalnya, ketika kita ingin mencari topik A, tapi kita belum yakin nih apakah buku A benar-benar membahas topik A. Nah, alih-alih kita membaca keseluruhan buku, kita bisa membaca pendahuluan dan melihat apakah benar buku ini sesuai dengan topik yang hendak aku cari tahu. Dan itu juga yang aku rasakan ketika waktu itu, dulu ketika aku di kampus, ingin mencari bahan-bahan berkaitan dengan tema skripsi yang aku ingin tulis. Nah, daripada aku membaca keseluruhan buku yang tentu akan memakan lebih banyak waktu, aku membaca pendahuluan, dan betul, itu menolongku untuk mengetahui dan memilih buku-buku mana yang cocok dengan topik yang ingin aku tulis. Nah, maka dari sekarang yuk kita coba mulai membaca buku, membaca dari pendahuluan, bahkan kata pengantar, karena itulah bagian survei atau kita menolong kita untuk akhirnya masuk ke dalam dunia bacaan yang hendak kita baca tersebut. Poin yang kedua adalah membaca sambil menulis, teman-teman. Mungkin kita bertanya, maksudnya apa? Membaca atau menulis? Atau keduanya? Kita mau ngapain sih? Nah, teman-teman, tentu kita sedang dalam konteks membaca. Tetapi membaca dengan menulis menolong kita untuk membaca dengan aktif. Nah, menulis dalam bagian metode SQ3R tadi sebenarnya bagian 3R, teman-teman ya, yaitu read, remember, dan review. Artinya kita membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi dengan menulis yang akhirnya menolong kita untuk mengolah bacaan yang telah kita baca dan menuliskan ulang, sehingga itu akan sangat menolong kita menancapkan isi bacaan yang sudah kita baca.
Teman-teman, aku sudah banyak sekali mengalami hal ini ya. Aku merasa begitu sangat terbantu, begitu sangat tertancap isi bacaannya ketika aku membaca sambil menulis. Karena apa teman-teman ya? Karena tadi ya, ketika kita membaca, kita sekalian juga review ya, itu menuliskan ulang. Dan karena kita menuliskan ulang dan atau mereview, akhirnya kita remember atau mengingat isi bacaan yang kita baca tadi. Ini menolong kita sekali lagi untuk menancapkan isi bacaan itu di dalam pikiran kita. Dan sebenarnya tulisan juga menolong kita untuk tulisan itu ya. Ketika kita di kemudian hari lupa isi bacaan, alih-alih kita membaca seulang keseluruhan buku, kita bisa melihat catatan kita dan akhirnya merujuk pada ide spesifik yang hendak kita cari di dalam buku tersebut. Nah, sekarang setiap kali aku membaca, aku menulis ya dengan Microsoft Word. Jadi aku ketik juga pertanyaan dan juga mungkin definisi-definisi baru. Dan itu sangat menolong aku ketika kelak aku lupa, aku tinggal rujuk tulisan yang sudah aku baca, yang sudah aku tulis, dan setiap tulisan itu sudah aku kelompokkan juga berdasarkan bab dan subbab. Jadi benar-benar menolong aku mencari tahu di mana bagian informasi yang ingin aku cari tahu kelak ketika mungkin aku lupa akan isi bacaan yang telah aku baca. Nah teman-teman, yang terakhir, poin yang ketiga adalah membaca sambil berdiskusi. Nah poin yang terakhir ini berhubungan dengan poin questions di SQ3R, di metode yang tadi aku sebutkan. Dan sebenarnya bagian question ini kalau teman-teman baca di blog yang menuliskan tentang metode SQ3R ini, bagian question sebenarnya berkaitan dengan bertanya secara pribadi sebelum membaca. Jadi misalkan ada satu judul bab tertentu yang berkaitan, yang menjelaskan tentang bab tersebut, kita bertanya apa artinya judul bab tersebut misalkan. Yang akhirnya menolong kita untuk lebih aware, lebih sadar dengan jawaban yang akhirnya kita temukan di dalam isi bab tersebut. Tetapi menurutku, bukan hanya kita bertanya di awal atau sebelum membaca, tetapi setelah membaca itu juga menolong kita untuk lebih memahami isi bacaan. Maka penting bagi kita sebenarnya punya teman baca ya, yang akhirnya kita bisa berdiskusi dengannya. Kita bertanya isi bacaan, dia juga bertanya kepada kita tentang isi bacaan yang sama-sama kita baca. Tetapi aku sadar bahwa tidak semua orang suka membaca ya teman-teman ya. Sehingga kesulitan mungkin kita menemukan klub baca buku atau orang yang bisa kita ajak berdiskusi dengan bacaan yang sama yang kita baca atau setidaknya mirip. Nah, biasanya aku mensiasati itu dengan membaca jurnal misalkan yang juga berhubungan dengan bacaanku, yang akhirnya menolong aku untuk punya misalkan sisi lain daripada topik yang aku sudah baca, tetapi juga menolong aku melihat perbedaan pendapat mungkin yang dimiliki oleh penulis lain terhadap topik itu. Sehingga sekali lagi ini menolong aku semakin menancapkan dan menantang aku tentang bacaan yang telah aku baca. Sehingga sekali lagi akhirnya aku makin paham membaca isi bacaan atau buku yang sudah aku baca. Oke teman-teman, demikian 3 poin yang sudah aku paparkan sebelumnya mengenai 3 tips bagaimana kita bisa baca buku semakin paham dan stop membaca buku dengan asal-asalan teman-teman. Sekali lagi, karena buku itu sangat kaya dan buku itu sangat bermanfaat bagi kita. Bayangkan kalau kita memahami satu buku dengan tepat, dengan baik, kita punya akhirnya skill tambahan mengenai topik itu yang didasarkan pada referensi yang baik begitu ya. Yang akhirnya menolong kita untuk melesat dalam karir, ya menolong kita untuk berkarir, berkarya, dan juga dalam konteksku juga untuk melayani Tuhan. Karena aku bisa menolong jemaat Tuhan atau umat yang Tuhan percayakan untuk memahami suatu topik tertentu yang mungkin sulit untuk dipahami oleh jemaat awam begitu. Pada akhirnya kita memahami bahwa membaca buku tidak boleh dengan asal-asalan, tapi dengan tepat sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa, dan kalau ada pertanyaan jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, dadah, Tuhan memberkati.